Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Afridah Hayati di acara Talkshow di HP. Dan kali ini saya berada di Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwih Munding. Dan saya ingin berbincang atau mencari informasi nih lebih lanjut terkait dengan Desa Rajawangi seperti apa sih di mata warga ataupun masyarakat. Dan kali ini pemirsa saya sudah bersama dengan salah seorang warga masyarakat di sini, ada Bapak Ali Yudin yang akan menyapa kita hari ini tepatnya terkait dengan tema kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ali Yudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik, sehat. Baik, sehat. Sudah siap Pak kita ngobrol-ngobrol banyak nih? Siap. Baik. Pak Ali Yudin, tema kita kali ini kan terkait dengan seperti apa sih Desa Rajawangi di mata masyarakat. Nah, kalau saya boleh bertanya dengan Pak Ali nih. Pak Ali, saya manggilnya Pak Ali aja mungkin ya. Baik, Pak Ali, boleh cerita sedikit nih, seperti apa sih pandangan Pak Ali terhadap mungkin Desa Rajawangi dan juga mungkin masyarakatnya mungkin? Masyarakat seluruh warga Rajawangi secara agamanya alhamdulillah mayoritas terus lebih meningkat. Di hal masalah perekonomian kebanyakan ya usaha mandiri, ada yang gagang, ada yang istilahnya pengrajin gitu, masing-masing punya potensi. Oh, jadi memang kalau bisa dikatakan untuk mayoritas masyarakat di desa ini lebih kedua hal itu ya tadi ya, baik pedagang maupun pengrajin. Nah, ini kalau sedikit cerita nih Pak, untuk memang kalau dikatakan agamis cukup agamis kalau di sini ya. Alhamdulillah khusus di Rajawangi mah agamanya kuat. Dalam artian kebanyakan ya tokoh-tokoh kalangan mudanya juga banyakan alumni pesantren. Oh, jadi memang yang ditekankan lebih ke agamisnya ya Pak ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Kemudian kalau Bapak sendiri menilai, kalau tadi kan sudah berbicara terkait dengan bisa dikatakan masyarakat ya Pak ya. Kemudian dengan dari tadi juga sudah mata pencarian dari segi tadi yang Bapak sampaikan. Nah, ini untuk berbicara terkait dengan pemerintahan di desa Pak. Mungkin seperti apa ini Pak? Ya, selama pemerintahan berjalan, ya namanya juga pemerintahan, ada baiknya, ada juga ya jeleknya. Tapi di sini saya berbicara atas nama masyarakat, ya dipandang agak lebih baik lah ketimbang waktu yang lalu-lalu gitu. Ya mungkin karena dasarnya itu ada pasokan anggaran di daerah pusat, mungkin di situ ya nggak semata-mata Rajawangi aja gitu, tapi ya alhamdulillah khusus Rajawangi mah perkembangannya agak lumayan gitu, karena terbantu dana pemerintah dari pusat. Baik, kalau tadi kata Bapak mungkin bisa dikatakan agak terbantu atau agak lebih baik ya Pak dibanding sebelumnya. Ini dari segi apanya mungkin Pak? Segi pembangunan, segi istilahnya kinerja. Nah, kalau saya balikan lagi nih Pak dari segi kinerja, kemudian pembangunan, boleh sedikit dikupas Pak. Kalau untuk kinerja mungkin terkait dengan pelayanan publik pastinya ya Pak ya. Ini gimana nih Pak dari pemerintah sendiri untuk masyarakat pelayanan publiknya? Secara pelayanan publik ya mungkin di situ agak kekurangan ada, tapi ya baiknya juga ada. Ya intinya masih secara perbandingan dari yang dulu-dulu ya emang ya disitulah lebih baik lagi gitu. Nah, untuk pembangunan sendiri Pak, sudah pembangunan apa saja yang sudah berjalan ini? Ya pembangunan yang udah ya ada embung, itu banyak program-program bantuan-bantuan dari Bupati. Di sampingnya bantuan dana desa ya ada bantuan dari dana alokasi anggaran kebijakan Bupati. Berarti kalau tadi pembangunannya bersifat misalnya untuk fisik sendiri, apalagi nih Pak mungkin yang masih kurang atau masih dibutuhkan oleh masyarakat? Ya masih kurang ya itu SDM. SDM-nya. Iya. Tapi kalau untuk pembangunan sendiri baik misalnya untuk infrastruktur mungkin sudah cukup atau masih belum mumpuni? Masih belum maksimal. Belum maksimal saja ya. Baik, tapi yang pasti ini mungkin kalau bisa dikatakan sudah ada kinerja dari pemerintah pastinya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita ngobrol lagi nih Pak terkait dengan kapasitas pemerintah dan juga pembangunan. Sebenarnya kalau berbicara terkait dengan tadi Pak yang disampaikan seperti pelayanan publiknya, kemudian ini untuk fasilitas-fasilitas umum Pak, mungkin yang untuk masyarakat baik mungkin dari segi kesehatan atau pendidikan, mungkin ini ada yang kurang atau mungkin ada yang ingin ditambahkan nih Pak? Ya makanya di sini artinya ada kontestan pilkades ya semata-mata di situ mungkin banyak
generasi-generasi yang berpikiran dasar kebantu, punya keinginan ingin membangun. Nah, di situ dalam arti istilahnya si pemula itu bukan semata-mata perebutan ingin menjadi pejabat, tapi pada tujuannya istilahnya ingin membakti biar masyarakat Rajawangi lebih sejahtera, terus secara mayoritas desa itu dinilainya baik, lebih maju. Nah, ini kalau berbicara tadi yang seperti Bapak sampaikan terkait juga mungkin dengan ini kan nanti akan pesta demokrasi pastinya ya. Nah, ini kemudian apa sih Pak yang bisa Bapak lihat dari mungkin bisa dikatakan tokoh-tokoh atau figur yang ada di Rajawangi ini yang mungkin nanti akan dijadikan salah apa bisa dikatakan calon-calon pemimpin lah untuk di Rajawangi ini, mungkin apa baik buruknya atau mungkin dari segi lainnya Pak? Ya, tokoh-tokoh khusus ya sekarang ada salah satu calon ya, alhamdulillah orangnya dikategorikan secara agamisnya lumayan baik, pendidikannya tinggi, terus secara kinerja keandilan hal dino permasalahan secara sosial di masyarakat tampil benar-benar tidak diragukan lagi. Itu ya, maka di situ dengan dasar diri pribadinya dia punya keinginan ingin membenahi, tapi di sini bukan berarti pemerintahan yang udah itu jelek, tapi pada dasarnya ya itu buat menutupi yang kekurangan-kekurangannya. Baik. Nah, oke, saya nanti akan ngobrol lagi sama Pak Ali terkait dengan mungkin harapan nanti seperti apa di masa depannya untuk kebaikan dan juga peningkatan pembangunan di Rajawangi. Kita akan break sejenak ya. Dan kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Talkshow di Hevo. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Talkshow di HP, dan kali ini kita nyambung lagi dengan tadi pembicaraan yang sempat tertunda nih Pak Ali karena kita harus break. Kalau tadi kita sudah ngobrol banyak, sebenarnya nggak banyak juga ya Pak Ali ya, terkait dengan kinerja pemerintah dan juga pembangunan, kemudian progresnya seperti apa. Lalu sekarang ini kalau bisa dikatakan namanya pemerintahan nih Pak Ali, ini kan pasti ada kurang dan lebihnya, kemudian baik dan buruknya yang pasti. Pak Ali sendiri sebagai seorang warga masyarakat menanggapi kinerja pemerintah yang dilihat dari dua sisi ini seperti apa nih secara pribadi? Alhamdulillah secara pribadi saya selama 5 tahun mendampingi pemerintahan, dalam arti saya masuk di kelembagaan. Nah, di situ saya baik dan buruknya pasti paham lah, namanya juga orang kelembagaan. Besar kecilnya pasti tahu. Cuman kalau saya berbicara menjelekan ataupun memojokkan nggak etis lah. Luar biasa. Saya jarang-jarang loh nemuin orang yang seperti Pak Ali nih. Biasanya kadang-kadang nih, maaf Pak Ali, ada yang tahu seperti itu kan biasanya langsung diekspos atau mungkin disudutkan, tapi luar biasa Pak Ali ini nggak berniat seperti itu. Memang cukup tahu saja ya Pak Ali ya. Iya. Baik Pak Ali, mungkin kalau dikatakan dari sejumlah karakter beliau nih, hal yang paling mendasar yang membuat Pak Ali begitu kuat untuk mendorong beliau nih sebagai pemimpin ini apa ini? Secara pribadi saya sudah komitmen sama masyarakat, terus sama calon itu punya keinginan ingin segala bidang kegiatan keterbukaan, transparan, ingin melibatkan seluruh masyarakat, di mana pelaksanaan untuk pengawasannya. Berarti dari mulai semua segi itu dilibatkan masyarakat. Mungkin dari mulai baik perencanaan mungkin? Ya, mungkin perencanaan bisa atas nama masyarakat, artinya keterlibatannya di situ ada keterwakilan RT, RW maupun kelembagaan. Baik, jadi semua terakomodir dan semua ikut membantu ya Pak Ali ya, mengawal sampai semuanya. Berarti intinya transparansi buat masyarakat juga. Baik, Pak Ali, ini jelang Pilkades yang akan berlangsung nanti. Harapan Pak Ali mungkin untuk Pilkades ini seperti apa? Ya, harapan saya ada momentum Pilkades mengarahkan seluruh warga masyarakat jaga kekondusifan, jaga silaturahmi, jangan sampai ada hal-hal yang nggak diharapkan kita semua. Ya, inti tujuannya mudah-mudahan seluruh warga masyarakat, apa yang saya bicarakan, satu tujuan, satu suara. Benar-benar pintar, pandai memilih, jangan sampai salah memilih. Dampak efeknya 5 tahun ke depan itu 6 tahun lah, 6 tahunan ya bisa
kita yang merasakan kalau sampai salah. Tapi kalau kita pas memilihnya orang yang benar sosok yang kita harapkan, insya Allah demi kemajuan, kemakmuran masyarakat bisa kita rasakan semua. Baik, semoga yang Pak Ali harapkan bisa menjadi salah satu yang direalisasikan nanti ya. Dan Pak Ali, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Talkshow di HP dan sudah ngebahas tentang Rajawangi, kemudian desa, kemudian juga kinerja, termasuk harapan Pak Ali untuk pemerintahan ke depan yang akan datang lagi. Dan kita juga mengharapkan semoga saja di Pilkades nanti akan tercipta pemimpin baru yang lebih amanah dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan juga Pak Ali sendiri ya Pak Ali ya. Ya pemirsa, kami akhiri sampai di sini rangkaian informasi Talkshow di HP bersama kami tadi yang sudah membahas sejumlah permasalahan terkait dengan Desa Rajawangi dan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Ali. Dan semoga saja yang kami sampaikan ini bisa menjadi informasi penting untuk Anda dan juga menjelang momentum Pilkades nanti bisa memilih pimpinan atau pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat dan bisa membangun Desa Rajawangi menjadi lebih baik ke depannya. Saya Afridah Hayati pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.